Belum ada yang masuk ke kelompoknya. Ayo silakan masuk kelompok masing-masing, sudah dibuka dan sudah direkam. Iya, silakan Pak Aloy ya. Pak Nero, silakan Pak. Saya masuk di room. Saya masuk di room 2 ya, Bu? Iya, tanya. Iya. Ada di LMS bor 1 itu kelompok 1, bor 2 itu kelompok 2, ada di LMS-nya ruang kolaborasi. Yang sudah ketemu duluan itu Bu Rina sudah masuk. Nah, tanya Bu Rina tolong kirim itunya, apa namanya nih, linknya. Tolong kirim kelompok 1. Kelompok 2, Pak Ian sudah masuk. Pak Ian, di... Ya Bu, saya subagi Bu di grup. Untuk kelompok 2 Bu. Iya, baik.
Oke. Masih kurang Pak Felix ya? Pak Felix belum masuk. Iya betul. Dia sudah di mana itu? Coba kontak ini dia dulu. Ibu Justin kirim link langsung saja ke dia, chat pribadi Ibu Justin. Ya Tuhan. Pentingannya reklama nanti. Hmm. Sudah. Sudah ini? Langsung kirim. Dia belum masuk, Sah. Ini di sini yang kita mau kerja, ini ada 4 kasus ini. Tapi pilih satu atau semua? Semua ini nih. Semua. Ya. Coba saya bagi ya. Iya, ya. Oke. Coba. Kelihatan kah? Iya, sudah. Sudah. Sudah kelihatan. Tapi sebelum itu nanti kita bagi tugas dulu ya. Supaya Iya. Kita bagi memang tugas dulu. tapi Pak Felix belum masuk ini. Saya sudah kirim nih. Jangan sampai dia salah masuk di kelompok lain. Itu kalau kirim pribadi bisa. Kirim pribadi yang salah. Dalam rangka. Posisi apakah ini? Ya. Pengganti ini baru datang Kalau yang ini yang tadi saya sempat baca yang kasus 1 ini, Ya. tapi tunggu dulu. Makanya sambil menunggu Pak Felix kita lihat-lihat dulu. Baca dulu kasusnya. Iya. Tadi saya sempat kita analisa satu persatu kasusnya. Iya. Nanti hubungan dengan ini kayak tugas eksplorasi kemarin ya. Iya. Ada kasus di segitiga restitusi kalau tidak salah. Yang terakhir ada kasus yang dipaparkan kemudian diminta kita untuk menjawab bagaimana apa itu kebutuhan apa yang sedang dipenuhi itu toh? Iya. Di segitiga restitusi itu. Betul. Kita nanti di sini kita langsung ke apa saja pertanyaannya baru kita ke teksnya. Iya, kalau bisa begitu. Dalam kasus yang 1 ini langkah restitusi apa saja yang dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah dilakukan Ibu ini dalam menangani Vivi dan Natalie? Berarti ini posisi kontrol ya? Iya, itu posisi kontrol. Kemudian kalau 2 di atas ini masih restitusi nih?
Ya, restitusi. Anda adalah Pak Hasan, bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Ibu Santi. Baik. Kasusnya berarti restitusi, Kalau posisi kontrak. restitusi, kalau yang digunakan ibu ini tuh kayaknya kalau menurut saya itu menstabilkan. Awalnya dia kayak menegur toh untuk mereka kembali untuk ikut pelajaran, menstabilkan suasana kalau menurut saya. Identitas. Oh ya, guru matematika. Ini saya belum baca juga. Coba kita. Kalau saya tadi sudah sempat baca, nanti biar ini Oh ya, Coba baca dulu. baca dulu. oh ya. Berarti saya baca atau Ibu Linda saya supaya sudah baca satu tentang. Tidak lanjut, Coba. lanjut. Kita semua baca toh maksudnya. Kita semua Oh baca iya. supaya ini Kemudian bisa kita kasih masukan. ambil. Oke, Iya. siap. Menjadi guru SMP. Oke. Pak Felix belum masuk ya? Ibu Justin kontak dulu Ibu Dia Justin. coba telepon dulu, kontak dia. Ya Tuhan. Oke. Menstabilkan. Lalu di sini ada 2 ya.
untuk yang langkah-langkah restitusi. Menstabilkan suasana, terus Itu yang tergambar di kalimat mana yang menstabilkan itu? menstabilkan suasana itu di atas. Coba lihat, naik ke atas sedikit tuh. Itu Ini Ibu nih. Eni itu. Ayolah tugas dikerjakan. Ini ada di sini nih. Ibu Eni Tapi itu mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah sambil mengingatkan mereka. Maksudnya supaya menstabilkan suasana. bukan yang ditanya itu adalah dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi. Iya, langkah-langkah restitusi. Sementara yang di atas Ibu Eni itu. Oh iya betul. Dan betul. itu dia membuat apa namanya? Mereka merasa bersalah itu. Berarti validasi. Ibu Santi menyelidiki toh? Dia langsung validasi dan yang Iya. poin ketiga itu. Validasi. Di Dia situ tidak dibawa lagi lagi. tahap pertama tuh identifikasi itu dia tidak lalui. Iya, di situ ada Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Berarti mereka Ibu Santi memvalidasi, menanyakan. Ya, sambil ini saya izin sebentar ya, sebentar saja. Iya. Kakak Linda, itu yang Iya. paragraf ketiga tuh setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana mereka mengadakan penerapan keyakinan kelas itu. Itu masuk ya Ibu. Menanyakan Posisi ketiga keyakinan. Iya. Itu Yang paragraf kedua itu dia masuk di validasi tindakan yang salah. Paragraf yang ketiga itu dia masuk di menanyakan keyakinan. Iya, menanyakan keyakinan. Tunggu, manusia tidak ada. Kau tidak salah. Tunggu, saya bahas. Saya pikir. Saya pun jaringan kurang bagus. Ini hari jaringan kurang bagus, makanya saya pakai HP nih. Tadi saya pakai laptop. Jadi orang yang memperbaiki masalah itu manusia tidak. Berarti pertanyaan yang pertama itu validasi ya. Restitusi yang oleh Ibu Santi. Karena dia kan menanyakan. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa. Validasi. Pak Felix nih. Itu dia manusia tidak membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Langkah-langkah restitusi apa ya? Ibu Santi. Validasi. Oke. Validasi itu di paragraf ketiga ya. Kakak Linda. Iya. Coba
Coba kita baca baik-baik yang untuk yang tahap yang pertama menstabilkan identitas tuh. Coba kita baca. Iya. Ini. Maksudnya untuk langkah-langkah restitusi ini kita hanya kita lihat dari teks ini kira-kira Ibu Santi ini dia jalankan restitusi yang mana, langkah-langkah restitusi yang mana. Makanya yang kita lihat di sini Ibu Santi dia kan ini hanya 2 menanyakan dengan 3. Iya. Kalau menstabilkan suasana itu dia masuk di Ibu Eni. Ibu Eni toh? Nah, Ibu Eni itu dia. Pak Felix bagaimana Pak Felix? Dia belum masuk. Belum gabung nih. Saya suruh kirim link, saya suruh telepon, dia bilang dia suruh. Bilang apa? Sudah masuk tapi belum diizinkan. Aduh, ini Pak. Oke. Kita sambil lanjut saja ya. Iya. Klik link. Nanti kita gabung-gabung memang. Masuk tapi belum diizinkan. Mungkin coba lihat. Restitusi. Maksudnya langkah-langkah restitusi apa yang sudah Ya toh, Ibu Linda. Ya. Suara menggema ya? Jaringan kurang bagus. Saya pun suara terdengar 2 kali kan? Pas. Sama. Oh, Dengarnya sama. 2 kali. Oh ya. Baik. Yang masuk Ibu siapa ini? Ibu Santi ini. Suara terdengar 2 kali. Ibu Jasin sementara telepon kan? Tidak, saya telepon tadi. Bilang suka gabung nah. Dia sudah gabung kah? Bilang dia suka gabung. Iya, dengan Pak Ian dia bilang begitu. Saya pikir sudah gabung. Apa Ian yang mana? Pak Felix. Saya kirim link yang tadi tuh, kirim di grup tuh toh. Bukan link yang kedua, saya kirim 2 kali. Ya, toh yang kelompok 1, kan kelompok berapa itu? Yang ini apa tuh toh? Bisa masuk ini toh linknya. Iya. Langsung copy di atas ini untuk kirim ke si dia. Ya Tuhan. Sabar, saya copy kirim ke si dia. Felix, saya sudah kirim 2 kali ya ini nih. Mana Felix? Sudah, saya kirim 2 kali nih. Paragraf. Dia pakai HP kah? Iya, pakai HP kah? Pak Felix. Oke, biar kita sambil lanjut. Siapun suara terdengar jelas kan? 2 kali ini suaranya kita dengar 2 kali. Dia bilang tidak bisa. Berarti dia harus keluar dan masuk lagi. Jangan sampai dia tidak keluar di link yang pertama, room pertama. Iya, betul. Kayaknya dia tidak keluar.
Halo Pak Felix, ini ya Tuhan. Restitusi. Mau kita diskusi dia tidak ada. Jadi yang pertanyaan pertama ini dia masuk di validasi kan? Dobel suara ini. Mana pertanyaan pertama ini? Pertanyaan pertama ini. Yang Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi. Ibu Santi. Kalau menurut saya dia yang pertama itu dia tidak lakukan identifikasi. Validasi, yes. Validasi. Yang kedua, Dia langsung validasi, Validasi. dengan menanyakan keyakinan itu. Menanyakan keyakinan itu kan sudah masuk di ini kah? Sudah masuk di ini, tunggu dulu, yang paragraf ketiga itu toh. Paragraf ketiga itu keyakinan, Kak. Yang kedua itu yang validasi tindakan salah, kok. Paragraf kedua tuh. Pak Felix sudah masuk. Di mana Pak Felix ini? Dia bilang sudah, saya sudah gabung. Saya baru habis telepon, dia bilang sudah, saya sudah gabung. Saya sanggup. Bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dia masuk room utama itu. Dia bilang sudah dengan Pak Ian. Terus dia tidak gabung bagaimana? Dia tidak kenal saya. Apa? Bogoro? Masuk kah? Masuk itu. Masuk di mana? Masuk di mana? Tadi saya suka foto di Pak Beda Bahan. Coba lihat. Coba ini kasih di video ini lihat. Saya punya. Ini Pak tidak ada nih. Tidak ada, ini hanya 3 orang, Ini. Ini Pak tidak ada nih. Oh, yang kemarin room pertama. Ibu, Oke. Pak Felix masuk di ini nah. Bilang keluar dulu. Sudah. HU. Gitu. Ayo Kak Kelinda jangan ketawa, Kak Kelinda. 2 dan 3. Tidak, maksudnya sejam begini nih. Orang kerja habis, kita belum. Nah, ini baru gabung. Nah, ini. Masuk dia pun kamera 2 memang. Oh, ini baru betul Pak Felix. Pak Felix bilang sudah tidak masuk. Tadi kamu kirim dulu itu saya masuk di situ tidak terkonek. Wah, ini jangan sampai kamu hilang di mana ini? Oke, Pak Felix. Oh, kita bagi iya, tugas baik. dulu ya. Ya. Bagi tugas. Jadi nanti Ibu Justin jadi sekretaris, Ibu Justin. Ya. Betulan. Oke. Nanti Pak Felix siap jadi ini apa namanya? Moderator. Oh ya. Baik. Moderator. Kemudian Ibu Linda nanti apa masuk penyangga. Seperti saya Ibu Linda. Nanti baru saya bantu untuk ini penyangganya nanti kita 2 nanti. Oh iya penyangga. Oke. Ya, jadi Ibu Justin sebagai sekretaris dan nanti di saat presentasi sebagai presenter. Yang presentasi ini apa hasil diskusi apa?
Pak Ian. Begini, saya presentasi, Ibu tapi Justin. Pak Ian yang ini apa? Tampilkan ya, share screen. Saya sapu jaringan Oh, takut ya. dia hilang kayak berapa Ya. hari Oke, kali. baik. Itu aman, Itu itu aman. aman. Nanti Pak Felix yang Baca. moderator. Oh, Moderator oke. Pak Felix. Oh, moderator, oke. Pak Felix moderator. Pak Ibu Justin sekarang jadi sekretaris. Dan nanti saat ini jadi presenter. Nanti yang tampilkan saya. Kemudian saya Oke. dengan Ibu Linda sebagai penyangga nanti. Penyangga. Berarti yang kita diskusikan hari ini Ibu Justin tolong dicatat. Oke. Oke, siap. Berarti Pak Felix, ini kami sudah mulai sedikit tadi. Kami sudah mulai. Ya. Jadi Ya. ini saya juga belum konfirmasi apakah 4 kasus ini kita bahas semua atau kita pilih salah satu kasus. Coba tanyakan Pilih. dulu. Nanti coba ini perintahnya juga kita belum ini tadi. Oh, Apakah ya. kita memilih salah satu kasus atau keempat kasus ini kita ambil semua? Kayaknya 4 kasus ini ambil semua ini. Tidak mungkin ya kita iya. bahas banyak ya kakak. Ini terlalu banyak yang mau kita bahas. Iya, betul. Paling satu kelompok satu kasus ya. Berarti coba tanya dulu. Coba tanya Ibu. memang siapa Ian. Supaya kita mau bahas satu kasus berarti itu saja. Saya di grup saja. Iya. Tapi kita tetap bahas satu kasus pertama ya. Iya. Ya. Oke. Nah, dalam kasus Ibu Eni yang menggantikan Ibu Santi saat mengajar karena berhalangan, dan di situ ada ada 2 anak yang bernama Vivi dan Natal ini membuat ulah mengerjakan tugas, menertawakan apa yang disampaikan oleh Ibu Eni. Kemudian Ibu Eni memberikan laporan ke Ibu Santi. Setelah itu Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali. Tetapi di situ dia tidak konfirmasi ya terkait dengan kasusnya. Dia langsung harusnya kan bagaimana dia atau bagaimana ya itu untuk identifikasi. Coba kita lihat dulu Pak Felix. Mana. Coba. Tentang segitiga Jadi restitusi. Oh, itu di situ kan dia langsung kayak ini setelah validasi tindakan yang salah. Setelah mendapat laporan dari Ibu Eni, terus setelah itu besoknya langsung dia panggil yang kedua anak itu. Nah, dia langsung menanyakan, berarti dia masuk di validasi, langsung ke validasi saja. Validasi itu masuk Menanyakan. Validasi itu kan dia menanyakan toh, dia mengidentifikasi. Tidak kakak, menstabilkan identitas itu salah satu pertanyaan tuh. Tanya itu apa? Maksudnya permasalahan apa begitu tanya di anak. Itu dia masuk dalam menstabilkan identitas. Iya betul, tapi kita hanya ambil salah satu saja restitusi. Pokoknya yang di sini kan langkah-langkah toh. Jadi langkah-langkahnya ini kan di sini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi di sini pertanyaan ini maunya kita yang Ibu Santi ini dia sudah jalankan yang restitusi, langkah-langkah restitusi yang mana? Kalau yang paragraf 1 itu Ibu Eni punya itu hanya menceritakan ya. Paragraf 1 yang menstabilkan identitas. Yang Ibu Eni punya itu. Kalau paragraf kedua itu kalau menurut saya dia masuk di validasi karena Ibu Santi langsung menanyakan menanyakan tentang laporan Ibu Eni yang mereka buat di kemarin itu.
Mm-mm. Menanyakan alasan. Ibu Justin suaranya putus-putus. Nah, itu bisa dimasuk di validasi. Jaringan error itu. Ibu Justin harusnya ke Terus yang paragraf Hotel ketiga itu dia Ramayana sudah dulu. masuk di jaringan kok. Ibu Justin. Pak Ian bilang ini dulu. Merapat ke Hotel Hanya Ramayana. gara-gara merufel Hotel Ramayana. Biar sewa. Aduh, berhenti dulu. 1-2 jam. Baik. Toh. Jadi menurut saya langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi itu langsung pada menanyakan keyakinan. Dia tidak melalui dua tahap sebelumnya. Karena dia langsung tanya, apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Dia tidak tanya atau bagaimana? Ini ada validasinya. Di sini kan Ibu Santi dia tanya toh, maunya dia mau cari tahu kira-kira permasalahannya ini, lihat ini. Menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Berarti dia melakukan identifikasi. Nah, setelah itu baru dia bertanya kepada kedua orang itu apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki kesalahan itu atau tidak. Sabar ya. Coba lihat dulu, maunya lihat dulu supaya kita sama-sama ini tahu. Saya pendapat sama dengan Ibu Linda sih. Yang titik berapa itu Ibu Linda itu? Yang ketiga kok atau ke apa? Kasus Paragraf pertama. kedua. Yang kedua. Yang pertama itu. Sabar, coba kita lihat kasus contohnya Pak Joko nih. Ini Ibu sudah balas semua kasus yang kita harus bahas, kerjakan. Oh, mati ini banyak ya. Oh, Mati. Balas, ya? Iya, semua kasus. Ya, waktu tidak selesai ya kita. Nanti bahasnya di sebentar malam toh. Ya. Kita menyesuaikan saja dengan yang sibuk kan Pak Ian toh. Kami ini aman sah. Oh iya. Ya. Oke, jadi coba kita lihat kembali ke materi tentang segitiga restitusi itu. 2.6. Segitiga restitusi. Validasi setiap tindakan yang kita itu contohnya kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka, contohnya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol ini menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dalam memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik. Nah, ini maksudnya Pak Ian coba lihat yang paragraf kedua dengan ketiga itu. Kalau untuk paragraf kedua saya rasa dia masuk di ini validasi, paragraf ketiga dia masuk di keyakinan. Menanyakan keyakinan. Itu di paragraf 2 itu sudah ada itu, menanyakan keyakinan itu. Belum itu. Ini baik Vivi maupun mengakui bahwa perilaku itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu dia sudah tanya itu. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lanjutkan kembali apa yang akan mereka untuk. Nah, kalau yang ketiga ini tunggu dulu. Memang ketiga itu bagian dari ini sudah masuk penyelesaian toh. Mereka sudah tahu
itu sudah masuk restitusi betul. Tetapi tema yang mereka. kayaknya dia harusnya kan dia ini dulu. Coba Apa agak namanya? naikkan sedikit dulu supaya dia paragraf 3 juga muncul. Oke. Nah. Ibu Santi, tindak itu boleh saja dilakukan. Itu. Jadi tapi mungkin tidak tahu lagi untuk pendapat Pak Ian bagaimana. Tapi kalau untuk saya yakinnya di paragraf kedua ini masuk ke validasi. Iya, saya juga begitu. Paragraf kedua validasi, paragraf ketiga yang menanyakan keyakinan. Tapi di paragraf kedua juga ada disebutkan itu keyakinan lagi. Nah, ada validasi dan menanyakan keyakinan juga. Tapi itu untuk keyakinannya tidak nampak. Dia di paragraf kedua belum terlalu nampak itu. Di sini kan hanya bilang begini saja, coba. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natalie mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, jadi ini belum terlalu nampak. Kalau yang di sini setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Oke. Terutama Sepakat. saling menghormati. Berarti dua. Iya. Memvalidasi masalah dan menanyakan keyakinan ya. Sepakat ya. Iya. Bagaimana Pak Felix? Oke. Lanjut. Oh, lanjut. Oke. Berarti nanti sekarang ini Ibu Justin, kita harus temukan kalimat-kalimat yang mendukung bahwa itu dia memvalidasi identitas dan juga itu menanyakan keyakinan. Oke. Jadi yang untuk ini apa? Yang kedua, paragraf kedua untuk validasi tindakan yang salah itu dia punya kalimat itu contohnya tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Nah, itu. Ingin meminta maaf. Terus, apakah yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Eni? Tunggu saya lihat. Saya kirim itu. Sabar. Pakai HP yang berbeda kan? Soalnya saya pakai HP yang laptop ya. Oh, webnya yang laptop. Coba lihat di laptop. Itu bisa jadi acuan kita. Iya. Oke. Pas ya? Boleh. Nanti di ini. Kemudian pertanyaan nomor 2. Yang kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka. Kalau langkah-langkah, untuk nomor 2 langkah-langkah yang disampaikan oleh Vivi dan Natalie itu sudah pasti masuknya menanyakan keyakinan, toh? Bagaimana Ibu Linda? Dia masuk di menanyakan keyakinan ya.
langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka itu sudah pasti masuk ke yang keyakinan itu. Iya, betul. Ya. Masih kami menghormati bagaimana. Tapi menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Kalau untuk restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali, kayaknya belum pas ya. Karena belum pas, karena penyelesaiannya kan untuk mereka punya masalah itu belum diselesaikan. Tapi karena di situ ada Ibu Santi, dia kan tanya, kira-kira nanti penyelesaiannya seperti apa. Makanya mereka usul untuk lihat kembali atau membuat kesepakatan yang keyakinan kelas itu. Sabar ya. Apakah restitusi yang dilakukan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekretariat tim IMF. Usulan kedua Sudah sesuai itu. sudah sesuai toh? Sudah sesuai. Itu yang menerapkan keyakinan toh. Mana? Iya. Saya berpikir Natali mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Usulan kedua mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oke, berarti mereka sudah tebus mereka punya kesalahan itu. Ya, dengan menerapkan keyakinan kelas yang sama, ya toh? Iya. Kemudian sebagai konsekuensinya mereka usulkan saat kalau jam kosong Ibu Eni yang masuk. Yang masuk. Oke. Berarti nomor 2 sudah. Nanti baru kita diskusikan untuk kalimatnya. Iya. Ya. Supaya kita lanjut. Atau bagaimana Pak Felix? Pendapat dulu. Yo. Saya lihat di chat GPT ini. Hai. Chat apa? Jadi restitusi yang ngomong Kakak. Saya lihat chat GPT ini Pak punya di eksplorasi itu chat GPT kah itu? Oh iya, ruang kolaborasi tadi itu yang kita baru dibahas itu. Oh iya, oke. Nah, ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi kontrol itu membuat siswa merasa bersalah. Kalau menurut saya itu dia Ibu tidak. Eni. Kalau merasa bersalah tidak mungkin. Ini Ibu Eni nih. Ya? Ibu Eni itu membuat siswa merasa bersalah karena dia bilang begini. Ya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu Eni ditegur Bapak Kepala Sekolah atau kalian tidak kerjakan tugas. Yes. Nah, tolong bantu Ibu ya. Itu kan membuat siswa merasa bersalah. Oh iya. Bersalah, merasa bersalah toh. Iya. Jadi posisi kontrolnya sebagai membuat siswa merasa bersalah. Iya. Kemudian harus tanda dia punya kalimat yang masuk di posisi kontrol. Ya. Ibu Justin catat itu Ibu Justin. Oh, aman. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika Pak Felix adalah kepala sekolah, bagaimana menurut Pak Felix langkah yang diambil Ibu Santi ini sudah benar atau bagaimana?
Saya kok. Langkah yang diambil oleh Ibu Santi menurut Pak Felix, kalau Pak Felix yang kepala sekolah sudah benar atau belum? Tidak masalah. Jika Anda ada paham bagaimana Anda menyikapi langkah identitas Ibu Santi? Saya jawab semua. Coba. Ibu Linda, So, coba Ibu Ibu, Linda. Ini maksudnya DP langkah dong ini sudah baik, cuman langkah yang pertama yang segitiga restitusi menstabilkan identitas tuh dia sudah lakukan. Nah, itu dia pengkurangnya di situ. Betul. oh ya. Pak Hasan. Atau bagaimana menurut? Ya, jadi kasus pertama bisa selesai ya. Langkahnya yang tadi Ibu Justin sampaikan tadi bahwa memang sudah tepat, tapi dia tidak Pertama itu. ambil langkah yang pertama tidak dipakai. Dia langsung ke langkah yang kedua dan ketiga. Ya. Tapi kalau kasus-kasus yang kecil seperti ini, yang saya baca itu bilang tidak perlu tidak perlu berurutan ya. Kalau kasusnya kecil. Pokoknya cukup Ya, pokoknya langkah apa saja yang diambil itu ya sudah misalnya kayak validasi. Terus pokoknya kayaknya harus tiga-tiganya itu. Makanya harus kasus kah? Harus tiga-tiga. Iya. Tiga-tiganya harus Kemarin dilakukan. saya sempat baca itu bilang kalau kasusnya itu ringan, maka tidak perlu berurutan begitu. Begitu sih. Iya. Jadi kita takut di sini ada ini dia, tapi tidak ada kalimat yang mendukung bahwa dia mengidentifikasi masalah. Jadi tadi kita sepakat dengan Ibu Justin punya sudah. Pendapatnya Ibu Justin ya. Bagaimana Prof. Felix supaya kita lanjut ke kasus 2? Kasus 2. Kita baca dulu ya. Iya. Ada 4 kasus memang. Ini kalau kita bahas selesai mungkin malam ini. Kasus tidak selesai kita. Wih, di pertanyaan banyak ini satu. Baca dulu kakak. Ibu Linda rajin baca jadi baik. Kita baca supaya kerja cepat-cepat selesai. Oke. Hari itu bangun terlambat. Itu posisi apa? Tunggu dong, saya lihat dong. Oh, itu posisi ini membuat merasa bersalah. Habis itu Menghukum kok. Menghukum ini. Yang pertama itu. Di paragraf yang kedua tuh. Karena itu dia dihukum melepas disuruh untuk ini lepas sepatu. Jadi Ya, itu hukuman itu.
Itu dia posisi lima kontrol posisi itu. kontrol guru Posisi itu. kontrol itu dia ada di penghukum itu. Penghukum. Karena Penghukum, tidak eh? mau. Iya. Sekarang bagaimana kalau dia di posisi sebagai manajer? Apa yang dikatakan? Manajer. Nah, kalau seandainya di posisi sebagai manajer, berarti di situ Pak siapa lagi tadi itu? Itu Pak Lukman. Pak Lukman. Pak Lukman. Nah, Pak Lukman itu dia sebenarnya dia harus tanya dia kira-kira kalau kalian pakai sepatu seperti ini, apakah nanti bagaimana? Kalian Sesuai bisa. aturan. Nah, pokoknya harus kasih masukan yang positif lah, tidak boleh menjatuhkan anak itu. Terus dia punya nada juga, nada bicaranya itu tidak nadanya itu tinggi. harus, pokoknya tidak boleh kedengarannya menyindir lah atau menjatuhkan anak itu supaya anak itu juga bisa kuat. Kalau itu memang mental anak. Pak Felix biasa begini kah? Ya, jadi di sini kan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diharapkan kalau kita di posisi manajer. Kan apa yang selalu, kamu pakai? Mengapa kamu pakai sepatu itu, Nak? Nah, kan kita harus tanya seperti itu toh. Tidak, kalau di posisi manajer kita harus selalu mengingatkan mereka ke keyakinan. Contoh di sini contohnya begini. Keyakinan. Makanya kita tanya dulu baru menuju ke keyakinan. Dia bilang, Sabrina, apakah kamu mengetahui penggunaan warna sepatu sesuai peraturan sekolah? Iya, betul. Kemudian dia bilang, ya. Jadi kamu memakai warna sepatu yang tidak sesuai. Apakah Sabrina mengetahui tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati? Iya. Iya, betul. Dia bilang lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Bersediakah kamu memperbaikinya? Nah, itu maksudnya manajernya, itu manajer itu. Kemudian bisa juga kita bilang, siapakah di rumah yang bisa membantumu untuk mengingatkan seragam sekolahmu? Iya. Contoh yang kasus kemarin, yang kalau kita nonton video itu, dia bilang, alarm itu toh. Siapakah yang bisa membantu kamu untuk membunyi sebagai pengingat? Pengingat itu. Nah, makanya kata-kata itu yang diharapkan harus keluar. Bersedia kamu jadi pertama kita ingatkan mereka tentang pelanggaran yang dilakukan dengan keyakinan kelas. Kemudian kita bertanya apakah bersedia apa yang harus dilakukan untuk ini. Dia tahu konsekuensinya, tahu? Iya. Kemudian bersedia memperbaiki karena dia lupa, tergesa-gesa. Siapakah yang bisa di rumah yang bisa mengingatkan Anda? Itu kan kalimat-kalimat itu bisa kita lantarkan. Seperti itu ya. Bisa toh? Bisa. Oke, kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Dia sita apa lagi ini? Itu disiplin. Disiplin kah ini? Nilai-nilai kebajikan yang apa yang dituju peraturan harus berwarna hitam itu? Disiplin peraturan. Ya, disiplin. Disiplin berpakaian begitu. Atau bagaimana itu? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus sepatu warna hitam? Berarti disiplin toh, disiplin. Berpakaian. Dia sepatunya salah Pak Felix. Ya? Sepatu warna yang beda. Mana? Di paragraf sama tuh baca Kak. Disiplin. Oh iya betul. Sepatu Sabrina berwarna coklat. Berarti dia melanggar peraturan. Karena sepatu. Karena
Iya, disiplin atribut toh atau berpakaian atribut. Hai, atribut itu yang pasang di ini dong ini toh. Maksudnya begini, kira-kira nilai apa yang kita harapkan saat kita Nilai mewajibkan kebajikan. nilai kebajikan apa yang kita harapkan saat kita membuat aturan bahwa warna sepatu harus hitam. Itu nilai kebajikan apa yang kita harapkan dari situ. Ini Semua- kesetaraan semua toh, ada- supaya semua begini. sama warna hitam. Nah, Tidak ada begini. perbedaan. Begitu Semua yang, berarti dia punya kata semua diwajibkan harus sepatu yang berwarna sesuai dengan aturan yang ada. Atau bagaimana? Sesuai dengan aturan atau Berarti karena ini disiplin. tanggung itu jawab, dia punya tanggung jawab, keyakinan. tanggung Oh, itu jawab, keyakinan, kah? tanggung Tanggung jawab. jawab, kalau tanggung jawab bagaimana? Apa yang Bisa tanggung jawab? tanggung jawab kayaknya dia supaya belajar untuk bertanggung jawab toh. Maksudnya sepatu berwarna, kenapa sepatu harus warna hitam? Supaya Itu kan kewajiban. kesetaraan toh. Kewajiban. Semua sama, Ibu, tidak ada Ibu perbedaan. Justin punya itu mengarah karena yang kita harapkan adalah kesetaraan atau supaya tidak membeda-bedakan. Ada yang pakai sepatu yang mewah begitu toh, harus warna hitam, itu bukunya itu. Ini Kesetaraan. kan di sini yang saya lihat nilai-nilai kebajikan itu ada keadilan, keselamatan. Berarti yang peraturan yang berwarna hitam itu maksudnya supaya dia masuk ini bagian apa? Dua ya toh begini. Keadilan, Iya. Ibu Linda. tanggung jawab atau apa? Keadilan Kewajiban. kayaknya masuk, ya. Diwajibkan itu semua Kejujuran, rasa sudah termasuk syukur. keadilan toh itu. Berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin. Kan itu nilai kebajikan toh? Iya ya. Ya. Banyak nilai kebajikan ini. Iya, ada banyak. Dari kita Sekarang salah yang- satunya apa? Ini tidak bisa satu ada beberapa ini. Bisa kalau ini bisa satu saja juga. Bisa satu. Bisa Oh, satu. Tapi Untuk sesuai dengan apa? paragraf itu. Sesuai dengan isi paragraf itu. Isi pertanyaan ini. Iya, maksudnya nilai apa yang kita harapkan ketika kita mewajibkan anak-anak atau membuat peraturan bahwa semua sepatu harus berwarna hitam. Nah, nilai kebajikan apa yang kita mau minta itu? Nah, keadilan sudah. Supaya Keadilan, semua ya. sama. Keadilan, Semua Sa. keadilan semua Adil, dua. toh. Adil Karena toh. kalau kesetaraan ini tidak ada. semuanya harus hitam. Kesetaraan berarti ini apa kombinasi itu. Ih, belum mati dia kombinasi. Iya toh kombinasi toh. Iya, Setara. teman kombinasi. Iya, teman kombinasi. Tidak ada kan nilai kesetaraan. Ini yang saya baca ini sudah ada nilai kesetaraan. Nah, Tidak ada, yang ada hanya keadilan, keselamatan, Keadilan, tanggung jawab, keselamatan. kejujuran, rasa syukur, Oh, prinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. berarti ambil dan keadilan. lain-lain itu jangan sampai kesetaraan juga, Kakak Linda. Dan lain-lain itu kayaknya jangan sampai banyak juga. Coba kita lihat Iya. dulu. Dan lain itu bukan hanya satu Coba lihat saja itu. lagi, coba lihat lagi. Supaya kita lihat baik-baik toh. Kalau begitu kita pun begini Sa, kesetaraan dan keadilan. Iya. Boleh. Karena kalau Saya tulis ya. kita buat warnanya tidak seragam. Ada yang pakai datang mengkilat-mengkilat. Iya. Itu kan nanti Yes. ada bilang tidak apa toh. Makanya kenapa harus pakai seragam? Itu kan nilai kesetaraan supaya tidak membedakan orang kaya, orang ini apa standar seperti itu. Fix ya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang Nih, diambil? keadilan itu sama arti dengan kesetaraan. Ah, itu sudah. Jadi keadilan Terima pas. Terima kasih. Pas. Terima kasih. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bahwa di sini kan dia Oke, pertama dia- begini ya. oh ya, Dia coba harus cari dijelasin. tahu dulu itu permasalahan seperti apa. Terus dia memposisikan diri dia sebagai manajer, di mana dia menyelesaikan ini masalah.
sesuai dengan segitiga restitusi. Begitu. Coba yang iya. lain. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus Dia kan tidak cari informasi, dia langsung marah-marah satu. Dia kan langsung bertindak sebagai penghukum saja. Iya toh, langsung. Jadi kita tindakannya menyikapinya kita bagaimana? Tidak setuju, kemudian menyarankan kepada Pak Lukman. Lukman supaya bisa menggunakan posisinya sebagai manajer. Karena yang dipakai sekarang ini itu posisinya sebagai penghukum. Kemudian dia juga bisa menggunakan segitiga restitusi kan untuk penyelesaian masalah itu, untuk mencari solusinya. Iya. Jadi seperti itu sudah. Jadi tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Lukman, kemudian memberikan supaya Pak Lukman bisa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, karena di situ kalau dia penghukum kan membuat anak menjadi kecewa, malu juga tadi. Iya. Jadi pertanyaannya tidak boleh langsung kasar seperti memaksa kehendaknya ini. Peraturannya tetap peraturan. Ya. Harusnya dia tanyakan baik-baik toh. Oke, lanjut dulu kayaknya. Waktu semua habis ini kayaknya. Kita lanjut dulu ya. Kita baca kasus 3 dulu. Nanti kita perbaiki. Oke. Ini merasa bersalah ini. Yang bersalah Ya. itu. Betul sekali. Iya, sedang menjelaskan. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Berarti itu kebutuhan mau dibilang kebutuhan kasih Untuk sayang. merasa diterima. Untuk merasa diterima tuh. Yes. Tunggu itu di mana? Kebutuhan merasa diterima itu dia lebih pada kebutuhan psikologis sih. Apa lagi? Membaca sikap Fajar. Ya, posisi kontrolnya masih sama ya. Masih sama. Iya. Masih sama. Membuat siswa merasa bersalah. Salah. Kalau penghukum tidak. Tidak ada. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Kalau kesenangan? Tidak masuk di kesenangan. Karena dia tidur. Dia kan lagi malas-malas. Oh ya, mungkin kebebasan? Dia butuh perhatian kayaknya. Karena anak Kasih sayang. Kasih sayang. Rasa diterima. Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Ada berapa kebutuhan saya belum 5 tadi saya sudah jawab 5 tuh kawan dong. Oh iya.
Maksudnya materi apa ini saja tahu banyak, Ibu Justin sampaikan tahu supaya kita bisa tahu. banyak Itu jadi kita kebutuhan pusing. kebutuhan untuk bertahan hidup, terus Iya. kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, terus Nah, itu. kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, jadi itu dia di situ, dia kedua itu. Dia kayak kurang Kebutuhan perhatian ini, begitu. kurang keperhatian. Makanya dia malas-malas sampai tidur. Masalahnya begini, kalau dia kurang perhatian, ketika sudah kalau kurang perhatian ini kan kita kalau kita tertuju di dia harusnya dia mulai ini, tapi setelah diperhatikan dan diminta untuk menjawab tapi dia masih malas juga. Berarti itu dia bukan butuh perhatian sebenarnya. Sampai di depan dia hanya diam. Itu dia malas karena memang dia tidak paham dari tadi dia tidur. Kalau menurut saya lebih kepada kebebasan. Karena metode yang digunakan oleh Ibu Justin itu tidak sesuai dengan apa Ibu yang Justin. Ibu Aduh, Ibu Justin, Justin di sini. Aduh, Ian. Ibu Dani. Mungkin ini biasa Ibu Justin buat toh, jadi saya anak tidur dia langsung kasih pertanyaan dia. Ini yang hal-hal begini ini hampir setiap hari kita alami ini nih yang begini dong ini. Mulai dari yang Jadi, kasus satu. Jadi menurut saya kebebasan. Harusnya anak itu punya gaya belajarnya lain, tapi Ibu Dani ini pakai metode atau gaya belajar yang lain sehingga anak itu merasa malas, bosan. Ya, Jadi boleh. kebutuhan yang dia mau itu dia belajar sesuai Tidak dengan terpenuhi. dia punya Kebutuhan mau belajar. gitu. Dia punya Iya. Boleh. jadi ini kebutuhan yang dia inginkan itu adalah dia butuh kebebasan dalam pembelajaran. Artinya sesuai dengan gaya belajarnya. Atau bagaimana Ibu Linda? Dia pun gaya belajar ini beda sekali gaya belajar. Kalau menurut saya ini dia masuk ke butuh perhatian, tapi respon dari Ibu Dani itu yang kurang pas. Sebenarnya kalau Ibu misalnya Dani dia kan tidak tahu dia punya kebutuhan, dia punya gaya iya. belajarnya seperti apa, begitu kan? Jadi kayak misalnya Fajar, kenapa kamu ini? Bagaimana Fajar? Tapi kan dari situ kan kita harus tanya dulu toh, kenapa dia begitu? Kita harus tanya. Tapi di sini begini, nilai-nilainya ada kalimat tambahan di sini. Nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Iya toh? Berarti memang dia tidak suka ini bahasa Inggris. Berarti itu kebebasan. Karena itu ibu punya pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar anak. Iya. Sehingga anak nilai begitu-begitu terus. Kita paksa anak tetap ikut kita punya. Tapi di situ Ya, coba toh? perhatikan kalimat yang pertama. Di situ kan tidak bahas tentang Ibu Dani itu mengajar yang bagaimana sampai Ini. malas. Makanya memang dia mengajari tidak, tetapi ada kalimat di paragraf kedua ke ketiga itu yang terakhir itu, kedua itu. Kedua. Nah, itu mendukung bahwa nilai-nilainya saja terus begitu. Itu seharusnya kita koreksi kenapa dia nilainya terus begitu. Apakah metode yang saya gunakan sudah sesuai dengan anak punya kemauan? Ini kayaknya menuju ke pokoknya itu sah. Tapi lewat kita sepakat. Tapi kalau setahu saya kayak lebih yakinnya ke itu kasih sayang itu karena dia mungkin ada masalah di rumah. Kasih sayang. Makanya Masalah pribadi begitu. Masalah pribadi Kecuali, mungkin ada masalah ini makanya dia datang sampai di kelas itu dia tidak ada konsentrasi untuk belajar, dia malas sekali untuk mengikuti pelajaran di kelas. Tidak, begini, Ibu Linda. Kalau dia butuh perhatian, harusnya dia buat tingkah model ribut, ganggu teman. Itu baru dia mau cari perhatian. Kalau soalnya tapi kalau anak tidur saja, itu bukan dia mau cari perhatian, tapi dia malas dengan metode mengajar. ini. Baru kalau misalnya ini apa kasih sayang dan rasa diterima itu pasti dalam dia punya ilustrasi cerita itu dari awal dia gambarkan, dia sudah ceritakan kenapa mungkin ada orang tuanya sibuk atau apa. Ya toh, Ibu Justin. Freedom kok. Itu dia butuh
kebebasan. Dia bilang, pelajaran kok itu saja tiap hari sama terus. Kan coba yang kasus sebelum-sebelumnya itu ada toh? Iya, iya. Nah, di pertanyaan yang kita isi kuis itu kan ada. Bilang, Oke. saya malas dengan pembelajaran ini karena metodenya sama terus. Itu kan kebebasan. Oke. Karena di sini tidak ada Nah, tanda tapi bahwa di sini dia kalimat mana yang nanti apa ya supaya membuat orang yakin bahwa itu yang termasuk ke yang kebebasan. tahu itu namanya kebebasan itu. Maksudnya supaya kan kita Ini, bisa saat besok diskusi kan kita bisa ini tahu. itu toh yang tadi saya kasih tahu. Yang pertama dia mengantuk. Tidur-tiduran, Bro. Yang kedua kalimat penguat bahwa dia itu nilainya selalu menurun Baik. saat bahasa Inggris. Artinya dia tidak suka dengan bahasa Inggris. Karena apa? Karena metodenya tidak bagus. Medianya mungkin. Oh, biar itu. Dianya Oke. tidak. Kalau kasih sayang tidak. Kasih sayang, kalau orang yang capek, biasanya dia buat ribut. Dia buat aneh-aneh, tingkah aneh-aneh. Itu baru dia capek. Kurang kasih sayang. Oke, bisa. Bisa toh? Oke. Bisa. Yang untuk sementara itu dulu kebebasan ya. Bagaimana ini? Jamnya sudah selesai. Kalau kita timer tidak ada ini. Ibu Lita. Lanjut terus. 18. Coba lihat. Yang sampai ada. Sudah jam 3 lewat 18 menit. Kita sampai jam berapa? Sudah 15.18 ini. Kita kan 350 menit. 150 menit. Sudah jam 3. Sudah jam 3 lewat. Coba kita apa dulu kan? Tanya ibu kan? Di grup chat. Coba tanya. Tanya Ibu Selain coba. Ya, Bapak Ibu. Ibu, Waktunya minta maaf. Sepertinya udah melewati ya. Halo, Bapak Ibu. Betul. Sepertinya waktunya Ya, udah Bu. lewat ya. Waktunya habis. Ya, silakan kembali ke main room. Oke, kita kembali dulu ya. Kembali Ya, ya. dulu. Oke. Iya. Sebentar baru waktu kontak untuk ini. Kita lanjut. Halo, kelompok 1. Halo, kelompok 1. Sepertinya waktunya sudah terlewat, jadi silakan bergabung ke main room. Silakan.